Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, acap kali kita menyukai pengelompokan. Lihat saja, ada begitu banyak kelompok di sekitar kita. Ada kelompok suku, agama, hobi, golongan, dan lain-lain. Keberadaan berbagai macam kelompok ini sebenarnya bukanlah masalah, sejauh kelompok-kelompok tersebut bertujuan baik, yakni mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Sayangnya, di antara kelompok-kelompok itu, ada yang justru bersikap tertutup, merasa diri eksklusif. Mereka membuat diri merasa sebagai kelompok yang paling hebat, paling benar. Kelompok-kelompok itu akhirnya memasang sekat antara satu dengan kelompok yang lain, tidak dapat berbaur dan bergabung dengan kelompok yang lain. Kecenderungan yang sama ternyata dahulu juga dimiliki oleh para murid Yesus. Karena merasa menjadi bagian dari komunitas yang paling dekat dengan Yesus, mereka lalu punya perasaan bahwa Yesus adalah milik kelompok mereka. Para murid juga merasa diri istimewa sebab memiliki kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang di luar kelompok mereka. Karena itu, ketika ada orang di luar kelompok mereka yang mencoba mengusir setan dalam nama Yesus, mereka tidak dapat menerimanya karena merasa bahwa orang itu tidak berhak. Itulah yang terjadi. Yohanes melaporkan kepada Yesus bahwa mereka telah melarang seseorang untuk mengusir setan dalam nama Yesus, sebab orang itu bukan bagian dari kelompok mereka. Saudara-saudari terkasih, kita tidak bisa membayangkan seandainya sikap seperti itu tetap hidup dan ada dalam diri pengikut-pengikut Kristus masa kini. Mungkin gereja tidak akan berkembang karenanya, sebab dihuni oleh sekumpulan orang yang merasa diri istimewa. Syukurlah bahwa Yesus saat itu justru mengatakan kepada para murid agar jangan mencegah orang yang menggunakan namanya. Tentulah alasan Yesus jelas. Siapapun yang tidak melawan Dia berarti berada di pihaknya. Yesus mengatakan bahwa Dia terbuka kepada siapa saja. Gereja juga harus menghidupi nilai-nilai yang sama. Katolik artinya umum. Gereja kita terbuka kepada siapa saja, sehingga beranggotakan orang-orang dari berbagai latar belakang. Saudara-saudari terkasih, gereja merangkul semua orang karena Yesus Kristus. Juga terbuka
menerima dan merangkul semua orang, bahkan kita ini orang-orang berdosa. Kita masing-masing adalah gereja. Kita harus terbuka kepada semua orang. Hendaklah tidak pernah membuat sekat-sekat antar kita manusia, sebab kita semua sama di hadapan Allah. Kita semua mempunyai hak menjadi putra-putri Allah dan memperoleh keselamatan darinya. Bagi Yesus, yang penting bukan soal kelompok atau nama. Yang penting adalah bagaimana caranya agar kabar baik menyebar kepada sebanyak mungkin orang. Bagaimana caranya agar kabar baik itu semakin dihayati dan dihidupi nilai-nilainya. Marilah kita terbuka dan mencintai semua orang tanpa sekat apapun. Tuhan memberkati. Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau telah menganugerahi kami pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu di tengah kami, supaya hidup kami terhindar dari segala kekacauan dan aneka perbuatan jahat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.